Halo semuanya, selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam. Di video kali ini kita akan membahas mengenai topik 4.8. Jadi kita lihat beberapa soal ya yang terkait dengan ruang bagian. Jadi langsung saja untuk yang pertama, ini diambil dari soal ujian tahun 2019. Jadi kita punya himpunan W seperti ini. Nah, pertanyaannya adalah apakah W ini merupakan ruang bagian dari R3? Jadi apa iya atau tidak? Ya, kita coba lihat. Jadi kita punya di sini eh, jadi ini ya, apakah dia ruang bagian? Berarti kan kita mau menunjukkan bahwa apa? Kita mau menunjukkan jumlahannya, dia balik lagi, dan ya hasil kali pergandaan skalarnya ya, dia juga balik lagi kan. Jadi kalau misalkan ini kita ambil ya, dia ambil sebarang ini, kita punya X1, Y1, Z1, dan X2, Y2, Z2 di W, dan alfanya di R. Jadi kita punya apa di sini? Kita punya ini ya. Kalau dia di W, berarti kan artinya kita tulis di sini saja. Ini nomor 2. Jadi jumlahannya, ya kan? Jadi kita punya jumlahannya di sini kan berarti apa? Ini ya. Jadi misalkan ini itu kita jumlahkan jadi X1 plus X2 begitu. Y1 plus Y2, Z1 plus Z2, ya kan? Ini kan apakah dia di W lagi? Ini kan pertanyaan ya. Terus selanjutnya alfa dikalikan ini 1 alfa X2 alfa Y1 maksud saya Z1, apakah di W juga, ya kan? Pertanyaannya kan seperti itu kan. Jadi kita coba saja. Syaratnya di W kan seperti ini ya. Jadi kita lihat kita punya 2 kali X1 plus X2 dikurang Y1 plus Y2 ditambah 3 kali Z1 plus Z2. Ini tentu akan sama dengan siapa? 2X1 kurang Y1 ditambah 3Z1. Terus ditambahkan dengan 2X2 dikurang Y2 ditambahkan dengan 3Z2. Padahal ya ini 0, ini juga 0. Berarti semuanya 0. Begitu pula yang bagian kedua. Jadi kita punya apakah dia ini? Jadi kita punya 2 kali alfa X1 dikurang alfa kali Y1 ya. Y1 ditambah 3 kali alfa Z1. Ini kan jadi apa? Kita punya alfa kali 2X1 dikurang Y1 tambah 3Z1. Dan ini 0, berarti ini juga 0. Jadi kesimpulannya adalah W itu sub ruang. Terus ini buktinya ya sederhana ya seperti itu tadi. Terus selanjutnya adalah kita mau lihat apa? Kita mau lihat ya intinya jawabannya iya ya. Jadi kita punya iya. Dan yang kedua adalah kita punya soal UAS ini 2018. Jadi ini ada ini ya statement benar salah itu kan kita harus identifikasi apakah dia benar atau salah. Pertama adalah kalau U-nya sub ruang, X plus Y-nya di U, apakah X dan Y-nya dia di U? Ya tentunya tidak ya. Jadi nomor 1 tentunya tidak. Kenapa? Karena misalkan U-nya kita ambil ini XY. Ini dengan cara yang sama seperti tadi ya, kita bisa cek dia merupakan sub ruang di R2, ya kan? Jadi ini sub ruang di R2 begitu. Nah, kita punya ya 1 1 gitu plus negatif 1 ya kan. Ini kan jadi 0 0 ya. Jelas dia anggota U. Tetapi ini kan dua-duanya kan. Tapi ternyata dua-duanya ya enggak juga. Karena ini ya, jelas ya. Ini 1 tambah 1 kan 2 ya. 1 1 dan ya ini contohnya saja. Dia tidak ada
yang anggota U kan. Jadi tentunya tidak. Tapi nggak harus dua-duanya sih kalau dilihat dari sini ya tadi. Tapi ini tetap bisa jadi counter. Terus yang kedua, kita peroleh apa? Di sini, jika U adalah sub ini dan Rx itu anggota U untuk setiap, ya kan? R anggota R. Apakah X ini di U? Ya jelas ya. Kenapa? Karena kita ambil R-nya itu kan anggota R ya. Berarti kan ya untuk R-nya sama dengan 1, ini kan di R kan. Jadi kita punya 1 kali X begitu. Ini kan X. Ya, dia anggota U. Jadi selesai. Dia harus di U. Yang ketiga, kita ambil di sini. Kita punya yang mau ditunjukkan dia jadi sub ruang. Jadi ya selesai kan sebenarnya ini. Jadi kita punya apa? Kalau dari sisi jumlahan itu ini ya. Jadi kita punya SX plus TY anggota U kapanpun ini dan ini kan. Mau ditunjukkan dia subspace kan ada dua ya tadi ya. Penjumlahan dan perkalian skalarnya. Jadi karena ST-nya di R, berarti kan ketika S-nya 1, T-nya 1, kita punya apa? X plus Y, dia anggota U kan? Ya kan? Ketika ini ya, untuk setiap X, Y anggota U, kita punya ini. Dan yang kedua adalah ketika S-nya 1, T-nya 0, berarti kan kita punya apa di sini? Untuk setiap X anggota U, berarti kita punya X ini atau ini ya S-nya terserah ya, S anggota R di sini ya kan. Jadi kita punya SX ini jelas dia anggota U. Jadi kesimpulannya U ini suatu sub ruang. Dan yang terakhir adalah kita mau menunjukkan bahwa kalau X-nya ini anggota U minus X-nya juga anggota U, di mana U-nya sub ruang ya. Jadi ketika kita punya U itu sub ruang dan kita punya apa? Minus 1 kali ini kan jadi minus X ya. Dan karena dia sub ruang, pergandaan skalarnya ya karena dia di U ya. Jadi ini mau nggak mau harus di U. Jadi selesai. Jadi itu saja mungkin untuk video ini. Semoga dapat dipahami dengan baik dan sampai jumpa di video yang berikutnya.